Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bil ihsani ila yaumiddin. Amma ba' wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu falahum azabu jahannam walahum azabul hariq. Sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan cobaan kepada orang-orang mukmin laki-laki dan orang mukmin perempuan, kemudian mereka tidak bertobat, maka falahum, bagi mereka itu azab jahannam, ya, azabu jahannam walahum azabul hariq, dan bagi mereka adalah azab yang membakar. Innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Dan sesungguhnya orang-orang yang beriman, ya, dan beramal soleh, lahum, bagi mereka, jannatun tajri min tahtihal anhar. Bagi mereka itu adalah surga yang luas, yang ada di bawahnya itu sungai yang mengalir. Zalikal fauzul kabir. Dan itu adalah, kata Allah, keberuntungan yang besar. Surat Al-Buruj ayat 10 dan 11. Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman pengajian belajar tauhid rahimakumullah. Pertama-tama adalah kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengikuti kajian minggu pagi kita, alhamdulillah, ya. Karena kesempatan ini adalah kesempatan umur, ya. Berarti Allah masih memberikan kita ini sebenarnya waktu untuk beramal soleh, ya. Waktu untuk menyiapkan bekal kita di akhirat nanti. Nah, ini harus kita pahami. Apalagi kita yang sudah berumur tua, ya. Kalau dalam Islam tuh 40 tahun ke atas sebenarnya sudah tua, gitu. Nah, apalagi yang menjelang 50, ya, jelita, ya. Itu sebenarnya sudah kasib istilahnya, sudah emergency, ya. Karena apa? Ya, karena sebenarnya kalau kita pahami umur tua ini adalah sebagai pengingat. Kalau kita pahami dalam Al-Qur'an, ya, Allah Subhanahu wa taala itu memberitahu kepada kita bagaimana menjelang kematian itu manusia itu ingat, tetapi tidak ada lagi kesempatan. Ya, menjelang kematian itu manusia itu ingat, ya. Ingat mereka bahwasanya apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kehidupan, apa tentang hakikat kehidupan yang sebenarnya sementara, gitu, ya, itu baru sadar. Nah, yang lebih sadar lagi apa? Ketika dibangkitkan, kan. Dibangkitkan itu ada orang-orang yang berwajah murung dan ada yang orang-orang yang berwajah gembira. Itu benar-benar sadar. Itu benar-benar sadar. Tetapi apa? Tidak ada lagi gunanya. Nah, umur tua ini sebenarnya pengingat dari Allah Subhanahu wa taala. Bagus kita dikasih umur tua, ya. Ya, dikasih perlahan-lahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa, ya? Untuk menghadapi kematian tadi, untuk jalan sampai kepada tahap yang mana, ya, untuk berbuat kebaikan, untuk bertobat itu nggak ada gunanya lagi, ya. Apalagi menjelang ajal datang, tobat nggak ada gunanya lagi. Maka dengan umur tua kita ini sebenarnya sudah saatnya kita serius untuk menghadapi kematian. Peringatan Rasulullah kepada kita, ya, yang mana Rasulullah itu menyatakan badirul bil a'mali, ya, bersegeralah beramal, ya, sabaan sebelum 7. Nah, ada 7 itu, dan ada 3 hal, ya. 3 hal dalam 7 itu yang mengintai kita dalam umur yang tua. Yang pertama itu adalah maradan mufsidan, ya, sakit yang merusak.
Dimana kalau umur kita ini untuk sakit itu lebih banyak. Karena kita tuh mati. Sama kayak daun ya segar dia, lalu ketika menua itu dia maka hilang salah satu. Nah itu banyak sakitnya. Ya, tidak lagi tumbuh itu, tapi mati itu banyak sakitnya. Nah itu yang pertama ya. Lalu apa kata Rasulullah? Au harman ya, atau tua ya, mufannidan ya, yang membuat lemah ya. Dalam hadisnya tua yang mengurus ya. Tua yang membuat lemah. Jadi tua itu Bapak Ibu rahimakumullah itu adalah membuat lemah kita. Ya. Nah, ini sebenarnya kita sudah di pinggir jurang. Maksudnya ya emergency ya. Lalu yang terakhir itu kata Rasulullah au mautan mujahizan, atau mati yang menyergap dengan tiba-tiba. Nah, maka kita ya wajib untuk serius ya dalam menapaki kehidupan. Benar-benar serius dalam menapaki kehidupan ya. Tidak terbawa atau tergoda oleh kehidupan dunia yang sementara ya, tiba-tiba hilang segala macam. Nanti tidak ada, nauzubillah ya, tidak ada gunanya, dan kita tidak siap untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah ya, dan salah satu keseriusan kita ini adalah mencari kebenaran ya. Lalu apa? Kalau kita mencari kebenaran, lalu kita berpihak kepada kebenaran. Konten kita pada pagi hari ini ada 4 ya. Ya, sebagaimana topik yang saya bilang bahwasanya kita akan berbicara tentang haramnya membunuh nyawa di dalam Islam. Maka kita kontennya adalah tentang larangan membunuh nyawa manusia ya di dalam Islam. Lalu kita akan berbicara tentang kenapa Islam melarang membunuh nyawa manusia. Ya, kenapa Islam melarang membunuh nyawa manusia? Kemudian ancaman untuk membunuh orang-orang yang beriman, dan yang keempat itu adalah bagaimana seharusnya kita bersikap ketika ada kezaliman. Tadi saya mengawali kaji kita dengan surat Al-Buruj. Nah, kenapa saya awali dengan surat Al-Buruj? Sebenarnya kalau kita pahami Al-Quran itu menceritakan banyak tentang informasi. Informasi apa? Informasi tentang kehidupan dari awal penciptaan, ya, lalu dari sebelum kehidupan kita, ya, yang sedang kita alami dan yang sudah terjadi dan bagaimana yang akan terjadi ke depannya. Nah, dalam arti kata bahwasanya Al-Quran itu memberikan peta yang lengkap tentang kehidupan, terutama kehidupan kita di muka bumi ini. Ya, peta yang lengkap tentang kehidupan. Dalam surat Al-Buruj itu Allah Subhanahu wa taala ya, kalau selama ini mengikuti kajian tafsir saya, kebetulan tidak saya upload ya. Kajian tafsir saya ya, banyak Allah itu bersumpah ya. Bersumpah dengan banyak hal. Nah, kalau Allah bisanya bersumpah dengan dirinya itu berarti sesuatu yang sangat penting. Dan ini Allah bersumpah dengan 2 hal ya, wasama izatil buruj wal yaumil mau'ud ya. Allah bersumpah dengan langit yang mempunyai gugusan bintang dan hari yang dijanjikan, yaitu hari yang berbangkit. Itu sumpah Allah. Ya, bahwasanya begitu besar ya sumpah Allah. Nah, jawab al-qasamnya itu, jawab dari sumpahnya itu adalah innallazina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu falahum azabu jahannam walahum azabul hariq. Jawab sumpahnya itu adalah Allah berbicara tentang ya orang-orang yang memberikan cobaan kepada orang beriman laki-laki dan orang-orang beriman perempuan, kemudian mereka tidak bertaubat, maka bagi mereka azabu jahannam walahum azabul hariq. Nah, selanjutnya ya jawab qasam tersebut juga innallazina amanu wa amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Zalikal fauzul kabir. Nah, sesungguhnya bagi orang yang beriman dan beramal soleh, ya bagi mereka itu adalah surga yang di bawahnya ada sungai yang mengalir, dan itu adalah keberuntungan yang sangat besar. Masyarakat muslimin rahimakumullah ya.
sebagaimana saya katakan tadi bahwasanya peta ya, peta kehidupan. Surah Al-Buruj tersebut ya selain Allah memperlihatkan bagaimana ya besarnya gitu ya, berartinya kehidupan gitu ya. Lalu ancaman bagi orang-orang yang memberikan fitnah atau cobaan buat orang-orang beriman, dan juga janji atau hadiah bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Ya, kemudian di akhir surat itu Allah bercerita tentang hal ataka hadisul junud fir'auna wa samud. Allah telah memberitahu bahwasanya ada orang-orang yang sebelumnya gitu yang kafir kepada Allah, yang memberikan cobaan kepada orang-orang yang beriman. Ya. Tetapi mereka tidak bisa keluar dari ketentuan Allah. Apa maknanya? Bahwasanya ya kalau kita memahami peta itu kan sudah ada ya, sudah ada dan kita tinggal mengikuti gitu. Bahwasanya yang terjadi pada umat Islam ya, adanya misalkan fitnah, adanya adanya cobaan-cobaan bagi mereka gitu, terutama bagi orang beriman, itulah sesuatu yang boleh kita katakan bukan alamiah, tapi adalah sunatullahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya hakikat kehidupan kita ini adalah perperangan antara yang hak dan yang batil. Ya. Manusia itu sebenarnya disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala tinggal hanya untuk memilih, ya. Akalnya dipakai untuk memahami firman-firman Allah, ya. Yang manusianya sebenarnya tinggal memilih dia. Ya, yang petanya itu sudah jelas. Maka ya ketika kita lihat dalam kehidupan ini, manusia itu akan terbagi dua paling kurang ya, karena nanti akan ada bagian-bagian yang lain lagi. Pertama, orang-orang yang beriman dan orang-orang yang kafir. Nah, ya, orang-orang kafir mereka membenci orang-orang yang beriman. Nah, ini kalau kita pahami ya, bahwasanya ya apa yang terjadi ya, apa yang kita lihat pada saat sekarang ini ketika ada orang-orang beriman ya dibunuh tanpa alasan yang benar gitu ya, maka itu adalah suatu cobaan yang sebenarnya sudah terjadi pada hal yang lalu. Maka Islam mengatur masalah ini. Jadi tadi kita berbicara secara besar ya, secara global yang adalah peta, tapi ketika kita masuk kepada yang detail bicara tentang syariat Islam, maka Islam mengatur masalah ini dan Islam melarang. Ya, Islam melarang mengambil nyawa manusia secara umum ya, siapa saja manusianya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Maidah, Allah SWT berfirman, "Man qatala nafsan bighairi nafsin." Barang siapa yang membunuh seorang manusia ya, bukan karena membunuh manusia yang lain. Jadi manusia itu boleh dibunuh karena membunuh manusia yang lain, au fasadin, atau berbuat kerusakan fil ard, di muka bumi, fakaan nama kotolan nasa jami'a, seolah-olah ya mereka itu telah membunuh seluruh manusia. Jadi kata Allah, barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena dia membunuh orang lain dan juga bukan karena berbuat kerusakan, maka dia seolah telah membunuh seluruh manusia yang ada di muka bumi. Nah, firman Allah ini berkata adalah tentang manusia siapa saja, tidak ada berbicara tentang orang Islam atau orang mukmin. Nanti ketika dengan berbicara tentang orang mukmin lebih ini lagi, lebih detail lagi. Ya. Kenapa manusia? Ya, kenapa Allah tidak bilang ya haram hukumnya memborang mukmin saja, tidak, seluruh manusia. Kenapa? Yang memberikan hak kehidupan, yang menciptakan manusia tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, yang menciptakan kehidupan itu Allah. Allah lah yang memberikan kehidupan, maka Allah lah yang berhak untuk mengambilnya lagi. Dan kita lihat bahwasanya yang namanya terjadinya kehidupan pada manusia itu begitu kompleks, tidak gampang, Bapak Ibu rahimakumullah. Kalau kita lihat dalam surat Al-Mu'minun gitu ya, dalam 12 sampai dengan 14, ya biasanya para dokter atau ini banyak dibahas ini bagaimana penciptaan manusia. Allah SWT berfirman, ya walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, dan sesungguhnya kami ciptakan manusia itu dari suatu saripati yang berasal dari tanah. Tsumma ja'alnahu nutfah, kami jadikan mereka itu nutfah.
ya, nutfah. Lalu dimasukkan ke dalam rahim. Lalu Allah memberitahu bahwasanya dari nutfah tersebut menjadi, ya, dari tadi dari saripati tersebut atau air mani menjadi segumpal darah itu menjadi segumpal daging itu menjadi tulang belulang, lalu tulang belulang itu dibungkus lagi dengan daging, terbentuklah manusia, dikasih nyawa. Itu kita lihat begitu kompleksnya terjadinya kehidupan pada manusia, ya. Tidak terjadi dengan mudah kalau boleh kita katakan. Belum lagi kalau kita berbicara bagaimana terpeliharanya kehidupan pada seorang manusia, ya. Coba Bapak Ibu bayangkan, ya, dari biaya untuk merawat bayinya saja, memberikan nutrisi kepada ibu yang hamil. Lalu ketika bayinya lahir, itu kalau boleh itu seluruh keluarga membantu, ya, seluruh penduduk kampung yang membantu, ya, sampai mereka tumbuh, sampai mereka besar. Seorang manusia, ya, tidak tergantung agamanya apa saja. Nah, bayangkan, ya, dan ini mungkin akan lebih kita pahami, ya, ketika kita sebagai orang tua, ketika anaknya sakit, gitu, itu mau kita mungkin meminjam kemana saja, gitu, kalau kita tidak punya uang, gitu, atau menghabiskan seluruh harta kita agar anak kita itu sembuh, mendapatkan kehidupan. Nah, begitu berharganya kehidupan. Nah, kenapa Islam, ya, begitu menghargai kehidupan? Ya, kalau boleh saya kaji, ya, saya katakan, gitu, Islam itu benar-benar detail dalam mengatur masalah hak untuk mengambil nyawa manusia nih. Berbicara masalah kematian dan kehidupan, detail, ya. Bahkan dalam perperangan pun detail. Karena apa? Kita kembali lagi kepada akidah yang dipunyai oleh Islam, bahwasanya Allah menciptakan manusia sebagai makhluknya, ya. Lalu apa? Ketentuan Allah lah yang menjadi qadar Allah lah dia terlahir dari keluarga muslim ataupun non muslim. Ya. Tidak ada masalah itu, Bapak Ibu rahimakumullah. Nah, ya, lalu apa? Manusia itu diberi akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagaimana firman Allah, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Setiap manusia itu dia mempunyai insting, ya, ya, untuk memahami apa? Jalan kebaikan, ya, dan jalan keburukan, ya. Dia memahami mana yang baik, mana yang buruk. Itu dikasih oleh Allah akal untuk menimbang-nimbang. Nah, yang kedua apa? Dikasih oleh Allah yang kedua itu adalah hidayah, yaitu Al-Qur'an, ya, yang untuk dipahami oleh manusia. Maka kalau kita pahami, siapapun manusia terlahir bagaimanapun mereka, ketika mereka sudah mulai berakal, kalau mereka berpikir tentang hakikat kehidupan, insya Allah mereka akan ketemu dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Maka akidah Islam menyatakan ketika manusia ini dibikin, ya, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia ditempatkan di muka bumi ini, gitu, ya, maka sebenarnya untuk diuji nanti, ya, agar mereka itu beriman kepada Allah dan taat kepada Sang Pencipta, lalu dimatikan lagi, dibangkitkan lagi, ya, maka akan diberi kesempatan kehidupan akhirat. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, kita akan paham bahwasanya siapa saja manusia pada saat sekarang ini terlahir muslim ataupun non muslim, gitu, ya, maka dia mempunyai kesempatan untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan mempunyai kesempatan untuk, ya, mendapatkan kehidupan akhirat yang baik. Nah, di sini kita juga akan paham, gitu, ya. Terlahir muslim pun juga tidak otomatis kita itu akan selamat di akhirat nanti. Bahkan dalam Al-Qur'an Allah bercerita tentang orang-orang munafik, ya. Orang-orang munafik itu dia mempunyai identitas muslim, ya, identitasnya muslim, tetapi dia ditempatkan di neraka. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, ya, itulah hakikat, ya, kenapa Islam melarang membunuh siapapun manusia, ya. Ya, kapan diperbolehkan mengambil nyawa manusia? Nah, ketika ada perperangan, ya. Kemudian apa? Dan itu pertama ini dulu, ya. Kapan diperbolehkan? Harus berdasarkan izin dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu yang pertama. Harus dari izin Allah Subhanahu wa taala atau berdasarkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Ada beberapa hal ya yang diperbolehkan dalam Islam untuk mengambil nyawa manusia. Itu yang pertama dia murtad. Yang pertama murtad, yang kedua dia membunuh manusia yang lain, yang ketiga laki-laki atau perempuan yang sudah berkeluarga kemudian berzina. Sebagaimana dalam sebuah hadis ya, saya akan bacakan an Abdullah ya, dari Abdullah ya. Qala, dia berkata, qoma fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Rasulullah itu pernah berdiri di tengah-tengah kami ya, faqala, lalu bersabda, wallazi la ilaha ghairuhu la yahillu damu rajul. Demi zat yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, kata Rasulullah, tidak halal. Nah, la yahillu damu, tidak halal darah seorang ya rajulil muslim. Seorang muslim, laki-laki muslim ya. Yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Ya, yang mana bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan bersaksi bahwasanya aku, maksudnya Muhammad SAW, sebagai rasulnya, ilah salah sah, kecuali kepada 3 hal. Apa? Ya, 3 hal tersebut ya, nafari tarikul Islam. Ya, yang murtad dari Islam, murtad dari jalan Islam, keluar dari Islam, maka itu adalah halal darahnya. Dalam arti kata bahwasanya dalam hukum Islam dia harus dihukum mati dia kalau keluar dari Islam. Lalu apa? Ya, yang kedua itu adalah ya, yang kedua itu adalah ya ini ya. Wasayibu ya, wasayibu zanni, dia itu ya orang yang telah menikah yang berzina. Jadi orang yang telah menikah, Bapak Ibu rahimakumullah ya, tidak ada alasan sebenarnya bagi mereka untuk berzina ya. Maka orang yang telah menikah yang berzina ya, maka dia harus dihukum mati. Dan yang ketiga adalah ya wan nafsu bin nafsi, ya, orang yang telah membunuh orang lain. Jadi ada 3. Nah, itu baru diizinkan oleh Allah ya secara hukum Islam untuk diambil nyawanya. Nah, itu untuk semua manusia, Bapak Ibu rahimakumullah, kita berbicara bahwasanya membunuh seorang manusia saja ya ka'annama, ya, seakan-akan membunuh seluruh manusia fil ard, di muka bumi ini. Terlebih-lebih membunuh seorang yang beriman. Nah ini ancamannya lebih berat lagi. Lebih berat lagi, Bapak Ibu rahimakumullah. Allah SWT berfirman nih dalam surat An-Nisa. Ya, nah ini mungkin sudah sering kita dengar ya akhir-akhir ini. Allah SWT berfirman ya dalam surat An-Nisa ayat 93. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannam khalidan fiha. Ya, siapa saja yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, ya, muta'ammidan, dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam khalidan, mereka tuh kekal di dalamnya, khalidan fiha. Wa ghadiballahu alaihi ya wa la'anahu wa adda lahu azaban azima. Dan Allah murka kepadanya, lalu wa la'anahu, dan mengutuk dia dan menyediakan baginya azab yang besar. Nah, jadi memang bagi orang-orang yang beriman, Bapak Ibu rahimakumullah, itu tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Ancamannya sangat keras. Bahkan kalau kita pahami di dalam Islam, mengancung-ancungkan senjata saja tidak boleh. Kata Rasulullah ya, man asyara ila akhihi bihadidatin. Ya, barang siapa yang mengancungkan senjata kepada saudaranya, fa'innal malaikata tal'anuhu, ya, sungguhnya dilaknat oleh ya malaikat dianya, hatta yada'ahu, sampai ia menurunkan kembali senjatanya. Jadi bercanda kita ya, mengancungkan pisau kepada saudara kita, wah, bicara aku bunuh, itu tidak boleh, haram hukumnya, dilaknat oleh malaikat ya. Mengacungkan senjata tidak boleh. Nah, dalam hadis yang lain Rasulullah menyatakan bahwasanya sibabul muslim fusukun. Ya, menghina muslim itu ya, orang beriman itu fasik fusukun ya, wa qitaluhu kufrun. Membunuhnya itu adalah kafir. Jadi seperti itu Bapak Ibu rahimakumullah ya. Ya, kenapa gitu ya? Karena
orang-orang beriman berbedalah dengan manusia biasa ya. Apalagi yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang-orang beriman itu kata Allah ya, kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ya. Orang-orang beriman itu manusia yang terbaik. Kenapa? Karena mereka ya tu'minuna billah, mereka beriman kepada Allah, beramar ma'ruf nahi munkar. Nah, jadi membunuh satu orang beriman saja begitu besar ancamannya. Ya. Bagaimana kalau membunuhnya secara beramai-ramai? Nah, membunuhnya secara beramai-ramai itu dilemparkan ke neraka jahanam. Nah, dalam sebuah hadis Rasulullah itu bersabda, "Lau anna ahlas sama'i wa ahlal ard", andaikan penduduk langit, ahlas sama wa ahlal ard, ya. Apa yang mereka melakukan? Istama'u ala qatli muslim, ya. Mereka tuh berkumpul, ya, penduduk langit dan bumi itu, ya, membunuh apa? Membunuh seorang muslim, ya. Laqabbahumullahu jami'an ala wujuhihim finnar. Nah, sungguh Allah akan membanting wajah mereka dan melemparkan mereka ke dalam neraka. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, ya, membunuh seorang mukmin itu ya ancamannya neraka jahanam, dan dia dikatakan kafir walaupun dia sebagai seorang muslim. Nah, kalau kita lihat dalam kitab Al-Khabair, dalam kitab Al-Khabair ya, karangan Imam Az-Zahabi, mungkin Bapak Ibu bisa lihat nanti ya, itu tentang dosa-dosa besar ya. Imam Az-Zahabi itu menempatkan dosa paling besar ya, itu adalah dosa syirik ya. Dosa syirik, dan itu tidak bisa diampuni dosanya ya. Nah, sesudah dosa syirik ya, dosa yang paling besar sesudah syirik adalah dosa membunuh nyawa manusia. Nah, ini Bapak Ibu rahimakumullah ya, hampir tidak bisa diampuni. Nah, tadi kalau kita lihat bahwasanya ada 3 ya, orang murtad, orang berzina ya, lalu orang membunuh orang lain. Orang berzina ya, yang sudah menikah ya, lalu mereka dirajam sampai meninggal, sampai mati gitu ya, itu hukuman bagi mereka, maka dosa zinanya habis. Dosa zinanya habis. Nanti dia yaumul hisab, dia tidak lagi dosa zinanya, dia akan dimasukkan ke dalam surga karena dia mau dihukum dengan Islam. Masya Allah ya. Jadi hukum Islam itu Bapak Ibu rahimakumullah adalah kifarat. Ya, jadi kenapa para sahabat itu mereka mau ya taat ya, mau mereka melaksanakan hukum Islam atas mereka karena jadi kifarat bagi mereka nanti di yaumul hisab ya, penebus, jadi penebus ya, membersihkan diri mereka. Nah ya, dari apa? Dari keburukan dan dari dosa. Nah, orang yang berzina ketika dihukum mati dia itu habis dosa-dosanya. Ya, tetapi tidak dengan orang yang membunuh orang lain. Ya, tidak bagi orang yang membunuh orang lain. Kalau kita pahami memang dalam Islam ya, orang yang membunuh itu ada kisos ya. Ya, dalam surat Al-Baqarah itu Allah menyatakan ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisos. Ya. Fil qatlah ya. Diwajibkan atas kalian itu kisos atas orang yang dibunuh ya. Al-huru bil hurri ya, wal abdu bil abdi, dan seterusnya. Orang merdeka dengan orang merdeka, orang hamba sahaya dengan hamba sahaya maksudnya. Jadi wajib kalau orang yang membunuh itu harus diambil juga nyawanya, kecuali ada istilahnya denda yang dibayarkan ya. Ada 100 ekor unta yang wajib dibayarkan kalau keluarganya memaafkan. Jadi bagi keluarga yang dibunuh dia memaafkan, maka orang yang membunuh wajib membayarkan 100 ekor unta, dan 40 diantaranya harus sudah bunting atau hamil. Dalam arti kata dia akan bakalan punya anak gitu. Nah, maknanya apa? Bahwasanya Islam itu melarang dengan tegas membunuh, kalau tidak ya ancamannya itu atau akibatnya jadi berat ya. Ya 100 ekor unta, anggap saja 25 juta gitu ya, atau mungkin 30 juta satu ekor unta gitu ya. 100 ekor mungkin 25 miliar untuk satu orang gitu ya. Apalagi membunuh 6 orang. Nah, tadi dikatakan bahwasanya ada diat ya. Nah, ada suatu hadis ya. Jadi ini ada suatu hadis ya,
yang mana dikatakan bahwasanya kalau bagi yang berzina tadi kalau dia dihukum mati maka ya dengan hukuman mati tersebut dosanya habis, tetapi bagi orang yang membunuh orang lain maka para ulama menyatakan ampunannya ya Allah yang menentukan nanti ya. Jadi ketika dia dihukum mati itu belum tentu dia diampuni. Ya, berdasarkan hadis berikut bahwasanya ya dari Kutaibah ya telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Amr ad-Duni dari Salim bin Abu Ja'ad bahwa Ibnu Abbas ya, ditanya mengenai orang yang membunuh orang mukmin dengan sengaja kemudian bertobat. Jadi ada orang, ini orang mukmin ya, membunuh orang mukmin ya. Dia sudah membunuh orang mukmin, kemudian dia bertobat ya, beriman dan melakukan amal soleh. Ya, kemudian mendapatkan petunjuk. Lalu Ibnu Abbas ya ketika ditanya itu menjawab bagaimana? Terlambat baginya tobat. Terlambat baginya tobat. Ya, karena apa? Karena Ibnu Abbas mendengar Rasulullah SAW bersabda, ia akan datang bergantung kepada orang yang membunuh sedang urat lehernya bercucuran darah dan dia berkata, tanyakan kepada orang ini kenapa dia membunuhku. Ya. Kemudian ya Rasulullah berkata, demi Allah sungguh dia telah menurunkannya dan tidak menghapusnya. Ini hadis riwayat An-Nasa'i. Pokoknya apa? Bahwasanya ya berat nanti ya perhitungannya itu sangat berat sekali gitu bagi orang yang telah membunuh seorang mukmin, orang yang beriman. Nah, dalam hadis yang lain ya Junud ya mengatakan bahwasanya ketika ditanya kenapa engkau membunuh si fulan tersebut, lalu manusia itu menjawab bahwasanya ya disuruh oleh si fulan. Ya, makanya jawabannya dari Rasulullah dari Rasulullah adalah bahwasanya ya makanya berhati-hatilah engkau dengan itu. Itu kata ya jangan sampai mau menerima. Jadi perintah mengambil nyawa orang lalu melaksanakannya itu ya berhati-hatilah dengan itu. Sungguh sangat berat sekali Bapak Ibu rahimakumullah. Nah, itu ancamannya. Jadi sudah sampai kita pada kesimpulan ya. Jadi membunuh seorang manusia ya terlahir muslim ataupun non muslim dia. Ya, itu haram hukumnya ya. Sama dengan membunuh seluruh manusia di muka bumi. Nah, apalagi membunuh seorang mukmin itu lebih berat lagi ya. Susah untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hukumannya hukuman mati qisas. Atau dia kalau dimaafkan oleh keluarganya membayar dengan 100 ekor unta. Nah, sekarang Bapak Ibu rahimakumullah. Ya, kalau ketika terjadi kezaliman, ketika orang-orang beriman dibunuh dan bahkan difitnah. Nah, bagaimana sikap kita? Saya kembali lagi kepada tadi surat Al-Buruj. Kenapa saya buka dengan surat Al-Buruj? Kita harus melihat peta kehidupan ya. Ya, peta kehidupan. Bahwa yang terjadi sekarang ini adalah sebenarnya adalah pilihan bagi kita, dia adalah ujian. Ya. Kalau kita pahami Al-Quran, setiap umat, setiap orang-orang beriman itu, atau setiap manusia ya, yang menyangka dirinya beriman itu akan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran, ya dalam surat Al-Mu'min kalau nggak salah saya. Coba dilihat lagi tadi, ya. Ahasiban nasu ya ayyutsraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah kalian mengira kalian itu dikatakan mengatakan beriman ayyakulu amanna wa hum la yuftanun, sementara kalian itu belum diuji kata Allah. Lalu Allah berfirman walaqad fatannal ladzina min qablihim, dan sungguh kata Allah kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamannallahu allazina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin, agar Allah mengetahui mana yang benar-benar ya yang menjelaskan saya ini beriman kepada Allah dan mana yang sebenarnya bohong. Mana yang mereka yang kadzibin. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah. Ya, sebenarnya ujian itu sebenarnya sejak dulu ya. Sejak kita dari awal kita mulai akil balik gitu ya. Ketika datang perintah Allah itu kita sudah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ujian keimanan itu setiap saat. Nah, tetapi kalau kita lihat pada saat sekarang ini, ketika kezaliman itu nyata, ya, manusia itu jadi terbagi dia. Ya, terbagi dia. Terbagi dia apa?
ya tidak melaksanakan perintah Allah ya di dalam apa? Dalam mengingkari kezaliman, dalam mengingkari kezaliman. Yang penting kita lihat ya, dalam mengingkari kezaliman terbagi ada yang mau membela saudaranya yang dizalimi, ya, tetapi ada yang tidak, malah tidak percaya. Nah, landasannya apa? Landasannya tidak dengan pengetahuan gitu ya. Sebenarnya untuk memahami mana yang zalim, mana yang tidak itu gampang Bapak Ibu rahimakumullah. Kita lihat lagi Al-Qur'an. Allah itu sebenarnya ya Allah banyak firman-firman Allah tentang ciri-ciri kezaliman. Allah menyatakan famalam yahkum bima anzalallah faulaika zalimun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka mereka itu zalim. Maka kita jelas orang-orang yang tidak mau berhukum dengan hukum Islam, tidak mau ya memusuhi Islam itu sudah jelas zalim. Ya tidak patut ini kan apa ya diikuti gitu. Nah, ketika nampak ya kezaliman yang nyata ketika nyawa orang-orang beriman diambil begitu saja tanpa pembuktian, bahkan difitnah. Nah, Rasulullah itu bersabda, ya, Innan nas, kata Rasulullah, sesungguhnya jika manusia iza ra'au zalima, melihat kezaliman, falam ya'khuzu ala yadaih, dan tidak merubah dengan tangannya, ya, tidak merubah dengan tangannya, ya, atau mereka itu ragu-ragu gitu, tidak ada keluar dari mulutnya, ya. Apa kata Rasulullah? Aw ya ummahumullahu biiqabim minhu, ya. Maka Allah akan meratakan siksaannya, menimpakan siksaan kepada mereka semua, ya. Dan Allah telah nyata, ya, Allah dan Rasulnya telah nyata itu ya, menjelaskan itu semua jelas ya dalam Al-Qur'an, dalam ini segala macam. Nah, maka bagi orang yang sudah jelas perintah Allah, sudah jelas keterangan dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi tetap membela kezaliman, nah ini dengarkan sabda Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah itu bersabda dalam hadis riwayat At-Tirmizi, An-Nasa'i dan Al-Hakim. Isma'u, dengarkanlah, kata Rasulullah, ya. Hal sami'tum annahu sayakunu ba'di amarahu. Ya, apakah kalian telah mendengar bahwa si peninggalku akan ada para pemimpin? Faman dakhala alaihim fasaddaqahum bikadzibihim, ya. Siapa yang masuk kepada mereka, ya, lalu fasaddaqahum, membenarkan kedustaan mereka, bikadzibihim wa a'anahum ala zulmihim, ya, dan menyokong kezaliman mereka, falaisa minni, mereka itu bukan dari golonganku, kata Rasulullah, walastu minhu, dan aku bukan dari golongan mereka. Na'udzubillah. Ya, jelas-jelas Rasulullah menyatakan falaisa minni. Ya, apa kata Rasulullah? Ya, walaisa biwaridin alayyal haudha. Ya. Dan dia juga tidak akan menemuiku di telagaku. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, apa maknanya? Bahwasanya dia tidak akan ketemu surga. Karena sebelum masuk surga itu kita akan singgah di telaganya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahimakumullah, ya. Kita ini wajib membela kehormatan saudara kita yang dizolimi. Ya, apalagi tidak ada pembuktian, apalagi ditambah dengan fitnah. Rasulullah itu bersabda, ya, man radda an irdi akhihi, ya, barang siapa yang membela kehormatan saudaranya, kana lahu hijaban minan nar, maka ucapan dia membela tersebut hijab ya, sebagai penghalang minan nar, baginya dari neraka jahanam. Nah, inilah yang harus kita lakukan saat sekarang ini Bapak Ibu rahimakumullah, ya. Tegak, ya, memilih sebenarnya. Tadi saya bilang bahwasanya peta kehidupan itu sudah jelas. Yang bakalan terjadi ini sebelum kita hadir di muka bumi ini, ya, bahkan sesudah kita hadir di muka bumi ini, itu adalah peperangan antara yang hak dan yang batil. Ya, semuanya sudah jelas. Lalu Al-Quran itu ceritanya lengkap semuanya, dan hasil akhirnya juga akan jelas seperti itu. Nah, itu luar biasanya Al-Quran. Ya, nah bagi kita apa? Apalagi kita mengaku orang beriman. Allah SWT berfirman, wal mu'minuna wal mu'minati ba'duhum awliya'u ba'din, ya. Orang beriman laki-laki dan perempuan itu saling menolong sama mereka, ya.
Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mereka tuh beramar ma'ruf nahi munkar. Ya. Maka mari kita benar-benar ya memilih kebenaran. Nah, seperti menolak kezaliman lalu kita melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Karena kalau tidak kezoliman itu kalau kita berdiam diri saja menjadi setan bisu. Kezoliman itu kata Rasulullah ya. Sebagaimana dalam sebuah hadis la ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar, dan hendaklah kalian itu benar-benar beramar ma'ruf bernahi munkar. Apa? Ya, kata Rasulullah, atau ya kalau tidak la yusolitanna alaikum sirorukum. Lalu Allah jadikan orang yang paling jelek di antara kalian menjadi sultan dia. Menjadi pemimpin kalian. Lalu apa? Gara-gara dia jelek tersebut banyak kerusakan. Karena orang-orang itu berdiam diri kan. Tidak mau beramar ma'ruf bernahi munkar. Lalu yang terjadi apa? Orang-orang yang menyangka dirinya baik ya. Dia tidak mau memperlihatkan sikapnya. Fayad'u khiyarukum. Berdoalah orang-orang yang terbaik di antara kalian. Yang orang-orang baik di antara kalian. Khiyarukum ya. Fala yustajabu lahum, dan tidak diterima doa mereka. Coba bayangkan orang yang menyangka dirinya baik nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala doa mereka. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, terakhir ya. Terakhir nanti kita di yaumul hisab, di hari berbangkit kita tuh akan dibagi. Ya, dibagi berdasarkan apa? Berdasarkan pilihan kita. Ya, pilihan kita tuh apakah pilihan keimanan atau pilihan kekufuran. Nah, tentu ya, lalu kita akan berbaris di belakang barisan tersebut. Apakah kita nanti akan berada di belakang barisannya Rasulullah, ya, para ulama, orang-orang para syuhada, orang membela kebenaran, atau nanti di barisan orang-orang yang membenci barisan yang pertama tadi. Nah, dalam Al-Quran itu banyak ya cerita-cerita ya. Orang-orang yang mengikut dan yang diikuti. Nah, ini sebagai penutup saja. Surat Al-A'raf ayat 38 sebagai penutup. Ya, Allah SWT berfirman. Ya. Bahwasanya apa? Ya. Bahwasanya ya. Ya. Ada umat yang dimasukkan ke dalam neraka, ya. Lalu setiap kali suatu umat masuk, dia melaknat saudaranya, dia melaknat pemimpinnya. Ya, sehingga apabila mereka telah masuk semuanya, berkatalah orang yang masuk belakangan kepada orang yang masuk terlebih dahulu, ya Tuhan kami, mereka telah menyesatkan kami, datangkanlah siksaan api neraka yang berlipat ganda kepada mereka. Lalu kata Allah, likulli di'fin walakin la ta'lamun. Setiap orang itu akan dapat siksaan yang berlipat-lipat, ya, tapi kamu tidak mengetahui. Bahwasanya ya, orang yang mengikut dan orang yang diikuti sama-sama mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang menyedihkan orang-orang yang menyangka dirinya baik pada saat sekarang ini gitu ya. Dia hanya mengikut saja kepada keburukan gitu ya. Dia juga tidak dapat dunia. Sementara yang berkuasa adalah orang-orang yang tadi yang diikuti ya. Lalu juga sama-sama dengan orang tersebut di akhirat. Na'udzubillah wa summa na'udzubillah. Sudah dunia tidak dapat, akhirat pun juga tidak dapat. Di dunia tertekan gitu ya. Ya kenapa gitu ya? Ya karena takut. Ya, di akhirat pun lebih tertekan lagi. Na'udzubillah wa summa na'udzubillah. Mudah-mudahan jadi kebaikan ceramah kita pada pagi hari ini ya. Masih ada waktu untuk bertanya. Kalau ada salah saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.